Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Keluaran pasalnya yang ke-29. Dan hari ini kita akan melihat pentahbisan daripada Harun sebagai imam kepala bagi Israel. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama nyanyikan pujian nomor 381 dari KPPK yang berjudul Setia. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang, dan iblis pun kiat bekerja. Banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak benar? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Susah apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Sebuah lagu yang sangat indah untuk mengingatkan kepada kita untuk setia kepada Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dan setia untuk melayani Dia sepanjang hidup kita. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal 29. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Nah, perlu kita sadari dan ketahui bahwa kata menguduskan atau kudus adalah kata yang bisa diartikan atau bermakna dipisahkan untuk tujuan tertentu atau dikhususkan untuk tujuan tertentu. Jadi ketika Tuhan di sini mengatakan bahwa untuk menguduskan Harun, berarti Dia mau mengkhususkan Harun dan anak-anaknya untuk tujuan tertentu, untuk pelayanan tertentu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini kepada Musa adalah supaya dia mengkhususkan Harun dan keturunannya untuk menjadi seorang pelayan yang khusus di hadapan Tuhan. Oke, ini berarti tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Harun. Karena dia adalah seorang yang khusus di dalam melayani Tuhan. Ayat 2 dikatakan, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Jadi hal-hal ini dipersiapkan untuk pentahbisan daripada Harun dan anak-anaknya. Kita lanjutkan, dikatakan di ayat keempat, lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal ini? Bukankah kita sebagai orang Kristen tidak melakukan hal ini lagi? Nah, ini ada kaitannya supaya kita mengetahui apa yang terjadi di sini, sehingga nanti ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru, hal-hal yang berkaitan dengan ini kita mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memberitahukan dan mengingatkan kepada kita bahwa ada nantinya pengudusan yang lebih sempurna daripada apa yang akan dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya, dan bahkan dilakukan kepada diri mereka sendiri. Nah, kita akan melihat hal itu. Makanya Tuhan masih memberikan kita Perjanjian Lama untuk kita baca. Bukan berarti Perjanjian Lama ini tidak ada relevansinya sama sekali dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi firman Tuhan ini tetap ada relevansinya dengan kita. Tetap untuk kita pelajari, untuk kita mengerti prinsipnya.
Dan di sini dalam melayani Tuhan, tentu prinsipnya adalah pertama, kamu harus kudus di hadapan Tuhan. Nah, kudus di hadapan Tuhan kita akan lihat bagaimana Harun dan anak-anaknya itu dikuduskan di hadapan Tuhan. Apakah dengan perbuatan baik mereka, karena mereka adalah orang yang baik, atau karena mereka adalah orang yang jujur selama ini, atau karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam moral mereka selama ini. Oleh karena itu mereka dianggap kudus di hadapan Tuhan, atau karena apa? Jadi kita akan lihat di sini. Ayat 5 dikatakan, kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Nah, ini adalah yang kita pelajari kemarin di pasalnya yang ke-28 tentang baju imam besar yang dipakai yang dibuat oleh Musa dengan orang-orang yang bekerja yang diberikan Tuhan talenta untuk melakukannya. Ayat 6, kau taruhlah serban di kepalanya. Nah, serban itu topinya, dan jamang. Nah, jamang di sini sama dengan patam. Kalau kita membaca di pasal 28 ayatnya yang ke-37, patam yang kemarin kita lihat di gambar itu yang emas, yang kemudian ada ukiran di sana. Oke, itu patam, atau di sini disebut sebagai jamang, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Nah, pengurapan dengan minyak di sini, minyak urapan, bukan seperti minyak urapan yang kita dengar selama ini atau zaman ini. Oke, minyak urapan di sini adalah minyak untuk pentahbisan. Sebuah metode di dalam mentahbiskan imam. Oke, jadi tidak ada kaitannya dengan penyembuhan, tidak ada kaitannya dengan apapun yang mungkin terkadang kita lihat. Ini adalah sebuah, bagi mereka bisa dikatakan sebuah simbol pengurapan daripada Roh Kudus untuk orang itu bukan menjadi seorang yang luar biasa hebat dan bagaimana, tetapi seorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Oke, itu maknanya di sini. Maknanya adalah sekedar pentahbisan. Pentahbisan seseorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan metode yang mereka gunakan adalah minyak urapan. Itu yang diberikan oleh Tuhan di sini. Oke, minyak urapan. Dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Dan ini akan dilaksanakan turun-temurun. Setiap kali imam ditahbiskan, maka dia akan diurapi dengan minyak. Dan begitu juga nanti dengan raja. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan di pasal-pasal berikutnya, di kitab-kitab berikutnya, bagaimana raja juga akan diurapi dengan minyak. Oke, jadi ini hanya sekedar metode. Nanti kita tahu di dalam perjanjian baru ketika pendeta diurapi bukan lagi dengan minyak, tetapi dengan penumpangan tangan para penatua. Nah, kita akan lihat itu di dalam perjanjian baru. Jadi ini hanya sekedar metode yang Tuhan beritahukan kepada umatnya untuk lakukan. Kepada para imam metodenya adalah dengan diberikan minyak urapan. Oke. Lanjut ayat 9, kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Demikianlah engkau akan membuat mereka menjadi pelayan-pelayan yang khusus di dalam melayani Tuhan. Dan tidak ada dari keturunan lain, hanya keturunan Harun untuk selama-lamanya, firman Tuhan. Oke, jadi tidak ada lagi di luar daripada itu yang bisa menjadi imam besar yang akan bekerja langsung di dalam bait suci. Kita lanjut di ayat 10 dikatakan, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Inilah yang akan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Mereka menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan bukan karena mereka adalah orang yang baik, tetapi mereka melakukan ini, yaitu meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Nah, peletakan tangan di atas kepala lembu yang akan dikorbankan di sini adalah sebuah simbol bahwa mereka mengambil lembu itu sebagai representasi atau perwakilan mereka untuk dikorbankan untuk penebusan akan dosa. Kalau kita membaca Imamat pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan
pendamaian baginya. Pendamaian akan dosa. Jadi bagi orang Israel, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, bagi orang Israel, apapun yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka kepada Tuhan, itu semuanya memiliki simbol untuk mengingatkan dan menyadarkan kepada mereka bahwa akan datang Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari dosa. Dan mereka membutuhkan simbol-simbol ini untuk mengingatkan mereka akan hal ini. Dan ketika mereka melakukannya dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang, mereka selamat. Itulah pengorbanan dari anak lembu di sini. Jadi mereka meletakkan tangan mereka di atas kepalanya sebagai simbol bahwa mereka menganggap bahwa lembu ini dikorbankan untuk pendamaian akan dosa mereka. Dan kita tahu di dalam perjanjian baru di mana Tuhan Yesus datang sebagai anak domba Allah. Nah, kita membaca itu contohnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia, dosa dunia." Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Oleh karena itu kita gereja tidak lagi melakukan hal ini. Sebab Tuhan Yesus sudah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Yaitu dia telah dikorbankan di atas kayu salib. Bagi orang Israel mereka harus melakukan ini karena Tuhan Yesus belum melakukannya. Tapi kalau mereka percaya Tuhan Yesus akan melakukannya, mereka selamat. Itu maknanya. Oke, jadi kepada kita orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kalau mau dosanya diampuni dan memiliki pendamaian akan dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Allah, mereka menjadi anak-anak Allah, karena dosa kita semuanya sudah didamaikan, sudah dihapuskan, maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Itu syaratnya. Sama seperti Harun dan anak-anaknya, untuk menjadi kudus, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka mampu berbuat baik, tetapi karena dikorbankan lembu, dikorbankan domba, untuk menjadi pendamaian akan dosa mereka. Dan kita juga sama. Kita bisa menjadi kudus bukan karena kita bisa melakukannya, bukan karena kita selama ini juga sudah melakukannya, tetapi karena Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk menghapuskan segala dosa kita, untuk mendamaikan kita. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Kita lanjutkan di sini dikatakan di ayat ke-12. Ayat ke-11, haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ingat, mezbah dibuat 4 persegi dan setiap sudutnya ada tanduknya. Dioleskan di sana. Ayat 13, kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Jadi semua lemak ini dibakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kalau tadi ini di dalam perkemahan, yaitu di sini tadi dikatakan lemak-lemaknya, tetapi kalau dagingnya, kulitnya dan kotorannya itu dibakar di luar perkemahan. Ingat juga ada juga mezbah di luar daripada perkemahan yang juga dibuat 4 persegi. Di dalam situlah dibakar dia. Oke, jadi ini dibakar. Kemudian ayat 15, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Kembali, domba jantan juga meletakkan tangan mereka di atas kepala domba tersebut sebagai persetujuan, kepercayaan mereka, iman mereka bahwa domba ini dipersembahkan untuk sebagai pendamaian akan dosa mereka. Oke. Tadi ayat 16 dikatakan haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah itu isi perutnya dan betis-betisnya dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Sebuah korban untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk mendamaikan mereka dengan Tuhan. Mereka adalah orang berdosa dan mereka perlu untuk dihapuskan dosanya. Dan kita akan melihat nantinya bahwa mereka akan terus melakukan hal ini. Ini bukan hanya sekali mereka lakukan, tetapi terus menerus mereka lakukan. Sebagai ungkapan bahwa mereka mau Tuhan mengampuni dosa mereka.
ungkapan iman mereka bahwa Tuhan Yesus akan datang dan menyelamatkan mereka dari dosa. Dan mereka menjadi imam, perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Nah, bagi kita orang Kristen, kita tidak melakukannya, sebab imam besar kita sudah datang. Nah, makanya saya katakan tadi, ayat-ayat dalam perjanjian lama itu bisa membuat kita mengerti ketika kita membaca perjanjian baru. Contohnya di dalam kitab Ibrani. Kalau kita membuka kitab Ibrani, kita akan membaca sesuatu hal yang kita tidak akan mengerti kalau kita tidak membaca kitab perjanjian lama. Katakan contohnya di pasal yang kelima. Dikatakan di sana, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, sebagai perantara antara manusia dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi setiap umat Tuhan kalau mau datang ke hadapan Tuhan dan mau didamaikan oleh karena dosanya, dia datang kepada imam sebagai perwakilan, dan imam ini akan mengorbankan korban bakaran dari si umat Tuhan yang mau didamaikan dosanya. Tetapi di sini juga dikatakan di ayat kedua, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Harun dan anak-anaknya mereka penuh kelemahan, dan karena kelemahan mereka akan dosa. Juga dikatakan di sini ayat 3, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Harun dan anak-anaknya ketika mereka mempersembahkan korban sebagai pendamaian bagi umat Tuhan, mereka juga melakukannya untuk diri mereka sendiri, sebab mereka pun adalah orang berdosa. Jadi ketika kita membaca ayat seperti dalam Ibrani pasal 5 tersebut, kita bisa mengerti kalau kita sudah membaca Keluaran pasal 29 ini. Dan nanti akan lebih detail lagi di dalam Imamat pasal 8. Dan kita mengetahui signifikannya atau tujuannya. Tujuannya adalah karena mereka adalah orang berdosa. Sedangkan bagi kita tidak melakukannya lagi. Sebab Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya untuk dirinya sendiri, sebab dia tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, dan itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya, karena korban itu adalah korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Sedangkan kalau korban di sini akan dilakukan berulang-ulang, nanti kita akan baca di pasal-pasal berikutnya, bahkan di dalam kitab Ibrani tentang korban yang diulang terus-menerus. Kenapa? Karena tidak sempurna. Makanya harus terus diulang. Oke, semuanya adalah pengetahuan yang penting bagi kita supaya kita menyadari apapun yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain percaya kepada Tuhan Yesus. Karena masalah kita yang paling besar cuma satu, yaitu dosa. Dan untuk menyelesaikan dosa ini, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, karena kita sendiri telah melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus, anak domba Allah yang sempurna, menggantikan kita untuk dihukum, sehingga kita tidak lagi dihukum kalau kita percaya kepadanya. Oke, kita lanjut di sini di ayat 16. Haruslah kau maksud saya ayat yang ke-19, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Ayat 20, haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan. Cuping telinga kanan. Oke, dibubuhkan di sana sebagai pertanda bahwa mereka siap untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Harun, seorang imam antara Tuhan dan manusia, dia sendiri harus betul-betul tahu apa itu firman Tuhan. Oke, apa itu firman Tuhan? Makanya di dalam gereja-gereja yang benar, yang mau memperkatakan dan mengajarkan apa yang benar, mereka tidak sembarangan di dalam mencari hamba Tuhan. Hamba Tuhan, makanya kita sekarang harus belajar banyak. Kenapa? Karena kita harus tahu apa kata firman Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Kuliah 4 tahun minimal untuk S1. Kenapa perlu begitu banyak buku dibaca? Kenapa perlu untuk membaca Alkitab terus-menerus, mempelajari Alkitab? Supaya kita tahu firman Tuhan, itu penting. Supaya kita jangan salah mengajarkan. Dan kemudian di sini dikatakan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan. Ibu jari tangan kanan untuk menyimbolkan bahwa mereka siap untuk bekerja bagi Tuhan. Dan kemudian ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Ibu jari kaki kanan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka siap berjalan di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Dan juga mereka mau menjadi contoh yang baik bagi umat Tuhan. Berjalan.
dengan layak di hadapan Tuhan. Ayat 21, haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Inilah kalau kita membaca kalimat yang mengatakan bahwa kita dibasuh oleh darah Tuhan, itu di dalam surat Petrus dikatakan bahwa dengan darahnya, dengan dibasuh oleh darahnya, segala dosa kita diampuni. Dan kita bisa mengerti hal itu dengan ini. Karena bagi orang Israel, pemercikan oleh darah anak domba yang dikorbankan itu adalah sebuah simbol penyucian, pengudusan, pembasuhan dari dosa. Oke, jadi kepada kita Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya dan membasuh kita dari segala dosa kita. Ayat 22, dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Jadi mereka menunjukkan persembahan itu di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, perlu saya ingatkan, kita membaca semua korban-korban ini tidak pernah dikatakan bahwa ini untuk Tuhan makan. Tuhan tidak diberi makan di dalam persembahan-persembahan ini. Ini adalah semuanya adalah simbol dari kepercayaan bahwa Tuhan menerima persembahan mereka di hadapan Tuhan dan mereka didamaikan dari segala dosa mereka. Mereka layak di hadapan Tuhan. Itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita tidak memberikan Tuhan makan. Tuhan tidak perlu diberikan makan oleh kita. Dan Tuhan tidak perlu makan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita lanjut, ayat 26. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadikan persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Hal yang sama juga bagi umat Tuhan. Nanti kita akan membaca lebih detail lagi tentang hal itu. Oke. Ayat 29 dikatakan pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. Nah, ini saya katakan baju tersebut cuma satu. Jadi kalau Harun sudah waktunya untuk meninggal dunia, maka baju tersebut harus diturunkan kepada anaknya yang paling tua. Kalau anaknya yang paling tua tidak layak, baru anaknya yang kedua. Kalau tidak layak, baru anaknya yang ketiga. Kalau tidak layak, baru anak yang keempat. Dan demikian seterusnya. Jadi turun-temurun itu diberikan. Oke. Di sini ayat 37 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Dari sini kita tahu bahwa pentahbisan ini tidak dilakukan hanya dalam sehari, tetapi 7 hari lamanya. 7 hari. Acara ini diadakan selama 7 hari. Ayat 31. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah tempat yang kudus, berarti tempat yang dikhususkan untuk itu. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jadi ini dimakan oleh mereka. Oleh Harun dan anak-anaknya. Kembali, makan adalah sebuah simbol persetujuan. Persetujuan dari sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Harun dan anak-anaknya. Perjanjian adalah perjanjian pelayanan yang dimana Tuhan mengkhususkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar di hadapan Tuhan.
dan antara Tuhan dengan manusia. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Di Imamat pasal 8 kita akan membaca lebih detail tentang hal ini. Kemudian dilanjutkan di sini, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, kena di sini bukan berarti kamu menjadi otomatis kudus tanpa dosa segala macam. Karena berarti kamu pergi ke sana untuk percaya bahwa ini adalah pekerjaan untuk mendamaikan kamu dari dosa kamu. Nah, itu maksudnya. Oke, bukan hanya sekedar menyentuhnya dan kamu menjadi kudus dan langsung masuk surga, tidak. Tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu harus percaya kepada anak domba Allah yang akan dikorbankan di masa yang akan datang bagi orang Israel pada perjanjian lama. Nah, mereka harus datang dengan iman bahwa ini adalah simbol dari apa yang akan Sang Mesias lakukan di masa yang akan datang. Bagi kita tidak melakukannya karena Sang Mesias telah datang dan melakukannya untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui segala dosa kita langsung di hadapan Tuhan. Sebab imam kita bukan lagi Harun dan keturunannya, melainkan Tuhan Yesus secara langsung. Jadi kita datang kepada Bapa secara langsung di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan di ayatnya yang ke-38. Nah, apa yang akan kita baca di ayat 38 ini sampai nanti pasal 30 ayatnya yang ke-38 juga adalah tentang tugas-tugas imam di dalam mengorbankan korban. Nah, ada yang disebut sebagai korban pagi dan korban petang. Ini yang harus mereka lakukan. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dikorbankan 2 anak domba berumur setahun. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Jadi 1 domba pada waktu pagi, 1 domba pada waktu sore hari atau senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin. Nah, eva itu sama dengan 36 liter. Berarti 1/10 eva sekitar 3,6 liter. Dan kemudian 1 hin itu sekitar 12 liter. Berarti kalau di sini dikatakan 1/4 hin berarti sekitar 3 liter. Oke. Dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. 1/4 hin anggur berarti sekitar 3 liter anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ini diadakan terus-menerus setiap hari untuk menyatakan di hadapan umat Tuhan. Tanpa pengorbanan domba, mereka bukan orang-orang kudus. Tanpa percaya dengan iman bahwa domba-domba tersebut dikorbankan sebagai pengganti mereka untuk didamaikan di hadapan Tuhan, mereka tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan datang kepada mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Dan lebih lagi, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah yang akan datang ke dalam dunia untuk menghapus segala dosa mereka, tentu mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Dan bagi kita juga sama, betapa keras pun kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, dan kita bekerja sangat keras di dalam dunia ini untuk melakukan segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita orang yang berdosa, kecuali dosa kita didamaikan di dalam Tuhan Yesus. Inilah mengapa Tuhan memberitahukan kita hal-hal ini, supaya kita menyadari akan hal ini. Oke, ayat 42, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Kamu kudus, baru aku akan datang kepadamu. Itulah kata Tuhan di sini. Ayat 43, di sana lah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku.
Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. 2 kali Tuhan katakan, akulah Tuhan Allah mereka. Hanya jikalau mereka percaya kepadaku. Aku sudah mengkuduskan, aku sudah mengkhususkan semuanya ini untuk mereka, supaya mereka bisa didamaikan dari segala dosanya dan menjadi kudus di hadapanku. Maka mereka harus melakukannya dan percaya. Ketika mereka melakukannya dengan iman dan percaya kepadaku, tentu mereka adalah umatku dan aku adalah Tuhan Allah mereka. Sama halnya dengan kita. Prinsipnya tetap sama. Walaupun metodenya berbeda, tapi prinsipnya tetap sama. Kita hanya bisa kudus di hadapan Tuhan kalau dosa kita sudah diampuni, kita sudah didamaikan dari segala dosa kita, dari segala penghukuman akan dosa kita. Yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus, barulah kita bisa bertemu dengan Tuhan di sorga sana ketika kita tinggalkan dunia ini. Oleh karena itu, bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan, kembali saya ingatkan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah kepadanya, bersukacitalah dalam Dia, dan setialah kepadanya. Karena hanya di dalam Dia kamu mendapatkan keselamatan. Jadi itu yang kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita menjadi anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati.